Pemirsa, penanganan COVID-19 di Jawa Timur diwarnai aksi perseteruan antara Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Di sisi lain, angka positif COVID-19 semakin melonjak. Hal ini mendapat sorotan tajam dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penanganan COVID-19 di Jawa Timur diwarnai aksi perseteruan antara Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Di sisi lain, angka positif COVID-19 semakin melonjak. Hal ini mendapat sorotan tajam dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar setiap membuat kebijakan, agar setiap membuat policy selalu merujuk pada data sains dan juga saran dari saintis. Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy tanpa melihat data. Diketahui Jawa Timur sempat tercatat sebagai provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi kedua setelah Jakarta. Bahkan Surabaya masuk dalam zona merah tua karena kasus terkonfirmasi sudah lebih dari 1.000 kasus. Data gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 Jawa Timur mencatat, angka kematian akibat COVID-19 hingga 26 Juni 2020 mencapai 815 orang. Untuk kasus positif COVID-19 telah mencapai 1.886 orang per Juni 2020. Sedangkan angka kesembuhan mencapai 3.619 orang. Sementara Surabaya sepanjang Juni 2020 tercatat beberapa kali menjadi kota dengan angka positif COVID-19 tertinggi dibanding kota lainnya. Antara lain pada 3 Juni 2020 angka positif COVID-19 di Surabaya sebanyak 240 orang. Pada 7 Juni 2020 angka positif COVID-19 di Surabaya sebanyak 206 orang. Dan pada 8 Juni 2020 angka positif COVID-19 mencapai 236 orang. Saat berlangsungnya masa transisi new normal, peta penyebaran COVID-19 di sejumlah wilayah, baik Jawa Timur maupun Surabaya, masih didominasi zona merah. Di Jawa Timur, sebanyak 7 kota besar masih berstatus zona merah, sementara hanya kota Madiun yang sudah berstatus zona hijau. Sementara untuk Surabaya sendiri, dari 31 kecamatan, hanya 5 kecamatan yang sudah dinyatakan sebagai zona hijau. Adapun sisanya sebanyak 26 kecamatan masih tergolong dalam zona merah. PSBB yang sudah dilakukan di Surabaya jilid 1, jilid 2, jilid 3, saya rasa belum optimal melakukan hal demikian. Sehingga PSBB ini bukan berarti ini kan upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi. Hanya saja pemaknaannya yang tidak pas di dalam masyarakat. Sanksi, pelanggaran, apapun yang di dalamnya tidak tercantum secara jelas yang ada. Sehingga penularannya tetap berjalan dengan cepat. Jika melihat dari data-data tersebut, sorotan tajam yang diberikan oleh Presiden Jokowi seakan menjadi kewajaran. Terlebih di saat angka COVID-19 di Jawa Timur masih cukup tinggi, para kepala daerah justru terlibat aksi perseteruan. Mirisnya di tengah polemik pelaksanaan transisi new normal saat angka COVID-19 masih tinggi, Jawa Timur justru meraih 2 penghargaan new normal dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini pun menuai reaksi dari berbagai kalangan. Dan kita tidak tahu apa yang menjadi ukurannya. Kan itu saya katakan tadi aspek transparansi, aspek akuntabilitasnya publik tidak tahu. Jadi yang muncul rame di publik adalah itu dianggap ada pemborosan lah, itu tidak tepat sasaran. Kemudian ada lagi itu dianggap
pencitraan. Tapi yang penting ini adalah satu, ketika wilayah itu mendapatkan hadiah atau mendapatkan label sebagai menang gitu, mendapat penilaian bagus, itu harus menunjukkan kinerjanya. Kalau nanti tidak ada menunjukkan kinerjanya, akhirnya pada soal penanganan COVID ternyata nggak ada kenaikan apa-apa, ya nanti kan publik sendiri yang akan menilai bahwa itu semuanya hanyalah bohong-bohongan kan. Kebijakan pejabat daerah yang tidak sejalan berdampak pada naiknya jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Timur dan Surabaya. Hal ini juga membuat masyarakat dan tenaga kesehatan kebingungan dalam menghadapi wabah COVID-19.